kalian memang niatnya baik dengan edukasi. Kembali lagi dengan Botox, Bobby yang lagi pengen toksik. Kalau emang niatnya baik, bla 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 bla. Kepala otak kau itu, mampu keluar kan medanku nih. Kalau ngomongin niatnya baik, kau harusnya kau sampein sama komplotanmu itu. Kalau memang niatnya baik, mereka itu ya bikin skincare yang bener-bener aja. Pas kemarin diuji terus di overclaim, ya dibenerin lah, bebenah gitu. Banyak owner yang lain yang diuji waktu diuji Doktif itu overclaim, yang mereka bebenah, produknya dibenerin. Nggak kayak komplotan lu itu. Kami di sini sebagai korban tai. Aku seumur-umur selalu respect dengan profesi dokter, tapi dokter yang kali ini nih, nggak bisa aku respect ke dia nih, nggak bisa. Produk-produk mereka ini sudah berbepom. Kuperhatiin memang mereka ini selalu berlindung dari produk mereka yang berbepom itu. Ya bener, produknya emang berbepom. Terus kalau misalkan ada overclaim, walaupun dia berbepom, kalau dia mengandung bahan berbahaya, kalau dia berbepom, emang nggak boleh disalahin. Itu yang kemarin sirup paracetamol itu berbepom loh. Itu gimana? Apa tindak lanjutnya? Konsekuensi buat Bepom itu apa? Gitu. Kalau logika semua produk yang berbepom itu udah pasti aman, ya ngapain lagi Bepom kerja? Ngapain lagi lakukan pengawasan post-market? Bepom itu kan hadir untuk mengawasi produk-produk yang sudah beredar di masyarakat, beredar di pasar gitu kan. Bukan cuma sekedar melabeli produk ini Bepom atau tidak, bukan. Kalau kayak gitu mah enak banget kerjanya. Aku juga mau, bukan cuma kau aja yang mau. Lagian kalau emang produk kalian itu Bepom dan ngerasa aman, ngapain takut sih? Cukup tuntut aja Doktif sama NM, tapi tuntutannya bukan pemerasan ya, tuntutannya pencemaran nama baik aja gitu. Berani nggak? Kan produk kalian udah dijelek-jelekin nih, katanya kan produknya emang bagus, super dahsyat, gong segala macem. Di review overclaim sama Doktif meskipun sudah Bepom. Loh berarti kalau menurut kalian itu fitnah, ya udah laporin aja. Kenapa laporannya itu malah pemerasan? Aduh, cukup misu-misunya hari ini ya guys. Kita kembali lagi ke mode Botif, Bobby Detektif. Dokter detektif menyapa ribuan konsumen jadi korban. Mana? Sampai saya tanyakan mana konsumennya yang lapor ini mana? Nggak ada. Nah ini statement gongnya tuh di sini. Dia bilang karena nggak ada yang ngelapor, itu korbannya nggak ada. Aduh, sekelas Nikita Mirzani aja bisa ditersangkakan, apalagi korban yang remeh-temeh kayak kita-kita ini. Ya harusnya dari huru hara skincare ini, pihak berwajib itu ngumpulin para korbannya. Kan banyak tuh di sosial media, harusnya pihak berwajib yang bagian cybernya lu kumpulin tuh korban-korbannya gitu kan. Didatengin, dipanggil, diajak audiensi segala macam, ditanya permasalahannya apa, produknya apa. Kayak begitu, bukan asal lapor aja. Kalau korban-korban ini lapor, yang ada ntar komplotan lu itu lapor balik dan berakting seakan-akan lu itu korbannya. Kan manipulatif tuh kayak begitu tuh. Ini gue nggak nyangka sih mantan anggota DPRD tapi pola pikirnya kayak begini. Ini kok bisa lah ini jadi anggota DPRD nih. Ada. Ini adalah contoh terakhir temuan Bepom masalah. Katanya Bu Vera sering dipanggil Bepom untuk berdiskusi. Berarti saya kompeten ya. Tapi kok nggak paham atau sengaja mencampur adukan pikiran masyarakat tentang skincare berbepom dengan krim abal-abal non-bepom. Di sini saya akan jelasin dua hal ya, post market surveillance dan overclaim. Atau ya Anda melapor ke Bepom bukan meminta Doktif untuk mengintimidasi owner yang produknya berbepom dan tidak ada bahan berbahaya. Kalimat terakhir ini tuduhan yang tanpa dasar, tanpa data, jadi hati-hati ya. Kita bahas tentang post-market surveillance. Ini sudah sering banget saya bahas, tapi sebelum ke sana saya mau apresiasi banget dengan tim cegah tangkal Bepom dan juga Waskos. Mereka edukasi dengan isu yang tengah terjadi. Ini adalah sebuah kemajuan yang harus kita apresiasi. Mereka mendengarkan masukan dari edukator. Terus akun cegah tangkal Bepom ini juga oke banget. Mereka membahas tentang bahayanya suntik putih. Eits, stop mikir buat putihin kulit secara instan dengan suntik vitamin C ya. Sahabat Bepom, Bepom menyetujui vitamin C injeksi hanya untuk pengobatan defisiensi atau kekurangan vitamin C apabila penggunaan secara oral tidak dapat dilakukan. Jadi teman-teman wajib follow mereka ya. Dan memang memerlukan katalis sebuah gebrakan yang mungkin tidak mengenakan buat semua orang ya, yaitu gebrakan Doktif. Orang boleh benci, tapi faktanya gebrakan beliau sangat berdampak buat masyarakat. Dan saya sudah pernah katakan bahwa anak-anak muda Bepom itu sangat bekerja keras. Dan mungkin di dalamnya itu proses pembuatan keputusannya itu sangat lama dan sangat birokratif. Apa sih bedanya cegah tangkal dan Waskos? Kalau cegah tangkal itu menangani produk-produk tanpa nomor izin edar Bepom. Jadi memang dari awal memang nggak ada izinnya gitu. Contohnya krim polosan, just tip Thailand, dan seterusnya. Nah, sedangkan Waskos itu menangani produk-produk yang sudah memiliki nomor izin edar Bepom tapi melanggar. Misalnya, Maklon hanya satu batch aja demi mendapatkan nomor izin edar,
lalu diracik sendiri dengan merkuri, hidrokinon, steroid, atau produk yang ditambahkan jarum, repack, relabeling, dan seterusnya. Itulah kenapa saya vokal banget tentang audit pasca notifikasi dan post-market surveillance. Karena proses notifikasi itu kita submit dokumen dan persyaratannya di DIP, kemudian setelah mendapatkan nomor izin edar, baru produsen itu boleh memproduksi dan mengedarkannya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setelah NIA itu keluar, harusnya BPOM itu melakukan audit pasca notifikasi ke sarana produksi kan, dan melakukan pengawasan post-market setelah produk itu ada di pasar dengan melihat produknya, klaim, promosi, dan iklannya. Kalau dua hal ini lemah, inilah yang terjadi. Kita banyak menemukan produk-produk yang ada nomor izin edarnya, tapi ternyata isinya berbahaya atau disalahgunakan, seperti ada jarumnya, repack, relabeling, dan seterusnya. Ini adalah contoh terakhir temuan BPOM masalah relabeling. Jadi relabeling itu juga pelanggaran ya, saya sudah pernah jelaskan di video ini. Jadi jelas ya, relabeling itu bisa membahayakan. Nah sekarang kita akan membahas tentang produk yang ber-BPOM dan krim abal-abal. Salah satu penyebab konsumen itu terperangkap adalah overclaim. Overclaim adalah klaim atau janji yang berlebihan yang tidak sesuai dengan yang ada di kemasan ataupun di DIP. Contohnya klaim-klaim seperti memutihkan, putih instan, semua sudah putih kamu masih tanya. Overclaim ini menimbulkan harapan yang terlalu tinggi dan tidak masuk akal oleh konsumen yang kurang teredukasi. Kemudian konsumen ini beli. Akibatnya konsumen itu kecewa. Karena emang hasilnya nggak mungkin, nggak ada. Atau misalnya janji kadarnya itu misalnya 10%, tapi ternyata setelah diuji 0,0 sekian persen. Akibatnya konsumen itu kecewa karena nggak ada hasil, padahal udah beli mahal-mahal. Yang kedua, kalau beli dan ternyata isinya itu berbahaya, ada merkuri, steroid, dan seterusnya, akibatnya kerusakan di kulit wajah, organ dalam, dan juga depresi. Kesimpulannya, overclaim ini sangat merugikan konsumen. Sedangkan aturan BPOM, klaim itu kan harus mengandung kejujuran dan bisa dibuktikan. Nah, buat konsumen, untuk melihat apakah produk itu aman atau enggak, lihat klaim yang diucapkan dari penjualnya atau di iklan. Kalau masuk akal, cek, klik. Dari huru-hara ini, kita jadi belajar bahwa manusia itu secara alami akan berkumpul dengan orang-orang yang punya value yang sama. Jadi buat teman-teman brand owner, pilih circle yang positif.